Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jamber. Kita lanjutkan lagi matematika kelas 5 bab 2. Video yang kedua untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya ya. Bab kedua satu video sudah ya. Playlist ini linknya ada di kolom deskripsi. Coba kalian cek di kolom deskripsi ya, biar mendapatkan seluruh tayangannya. Kita langsung saja akan bahas asik berlatih. Ya, ini halaman 48. Oke. Nomor 1. Saat pukul 16.45, pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? 3,5 jam ini adalah 3 tambah 0,5 jam. Atau dalam menit 3 ditambah 0,5 kali 60 menit. Ya. Ini sama dengan 3 tambah 30 menit atau 3,30. Ini jam, ini menit. Ya. Langsung kita kurangkan di sini. 3 jam 30 menit. Ya, kita kurangkan 5 dikurangi 0 adalah 0. 5. 4 dikurangi 3 adalah 1. Ya, 16 kurangi 3 adalah 13. Nah, jadi 3,5 jam sebelumnya pukul 13.15. Lanjut nomor 2. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 08.30? 100 menit ini jadikan 60 tambah 40 menit. Ya, dalam menit. 60 ini adalah 1 jam. 1 jam tambah 40 menit. Ini jam. Ya. Kita bisa menulisnya 1,40. Nah, kemudian ini kita tambahkan di sini 0. 5 tambah 4 adalah 9. Ditambah 8 tambah 1 adalah 9. Jadi ini titik 9 sebenarnya 9 jam ya. Biarkan titik gitu aja ya. Di sini 0,9. Artinya di sini 9 jam ditambah 90 ini jadikan ini 9 jam. Ya. Ini jam ditambah 90 menit. 90 menit ini saya bikin 60 tambah 30 menit. Ya, ini saya rubah menjadi jam dengan saya bagi 60. Berarti 9 tambah 1 tambah 30 menit. Jadi 10,30. Seperti itu ya. Jadi 90 ini kita bagi menjadi 2 ya. 60 menit dan 30 menit. Ya, jadi yang 60 menit ini kan 1 jam. Ditambahkan ke jam. Jadi 10,30. Pukul berapakah? 100 menit setelah 08.50, jadi pukul, langsung saja jawaban akhirnya 10.30. Kita lanjutkan. Benny belajar malam pukul 18.00, selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Tinggal ngurangkan 19.45 dikurangi 18.00. Di sini adalah 5, di sini 4, 1. Yang bertanya adalah berapa menit? 1 jam ini 60 menit. Berarti 1 jam tambah 45 menit. Ya, yang 1 jam dijadikan menit. Ini 60 menit. Ya, tambah 45 menit. Ya, di sini adalah 105 menit. Nah, ini sudah jawaban akhir. Ya, 105 menit. Kita lanjutkan nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Berapa selisih perjalanan Edo dan Benny? Ya. Nah, 6 jam 45 menit. Di sini 11 jam. Kita kurangkan saja. Ya, caranya 11.00. Ini tidak ada menitnya. 11 jam 0 menit, sedangkan ini 6 jam 45 menit. 6 jam 45 menit.
Ya, ini dikurangkan 0 dikurangi 45 Mbak, tidak bisa. Pinjam 1 jam. Jadi ini jadi 10 jam 60 menit ya. 1 jam diambil jadikan menit. 1 jam kan 60 menit. Ya, di sini 645. Nah, ini baru bisa dikurangkan. 0 kurangi 5 adalah pinjam 1, tinggal 5. Ini jadi 10. 10 kurang 5 adalah 5. 5 kurangi 4 adalah 1. 10 kurangi 6 adalah 4. 4 jam 15 menit. Jadi selisihnya ya 1 jam 15 menit. Ya, oke. Di sini selisihnya tidak ada keterangan harus dijadikan jam atau menit, boleh campuran ya. 1 jam 15 menit. Jika 1 jam yang lalu pukul 19.45, pukul berapakah 2 jam yang akan datang? 1 jam yang lalu pukul 9.45. Berarti sekarang pukul berapa? Pukul 09.45 ditambah 1 jam. Sekarang pukul 45. Ya, ini 5, ini 4 ditambah ya. Sini jadi 10. Sekarang pukul 45. 2,5 jam yang akan datang. 2,5 ini adalah 2 jam 30 menit ditambahkan. Jadi 10 tambah 45 ya. Ini sama dengan ini tadi. Yang pertama tadi ya, 3,5 jam itu 3 jam 30 menit ya. Caranya sama dengan nomor 1. Saya langsung saja. 2,5 jam adalah 2 jam 30 menit. Di sini 10.45 ditambah 2 jam 30 menit. Ya, tambah di sini 0, kok 0 lagi. Di sini 5. 4 tambah 3 adalah 7. Di sini 12. Di sini 12 jam ditambah 75 menit, ini 12 jam J gitu aja ya. 12 jam 75 menit ini saya jadikan 60 menit ditambah 15 menit. Lah, 60 menit ini kalau jadikan jam 1 jam. Berarti ini 13 jam ditambah 15 menit. Bisa kita tulis pukulnya adalah pukul 13.15. Jam 13 lebih 15 menit ya. Sekarang 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu dia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat? Tinggal 14.40 dikurangi 2 jam. 2 jam itu 200. Dikurangkan jadi ini 0, di sini 4, di sini 2, jam 12.40. Ya, Edo berangkat pukul 12.40. Pukul 12.40. Ini ada titiknya ya. Sebuah acara pesta dimulai pukul 08.00, selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Ya, kita tinggal mengurangkan 14.15 dikurangi 08.00. Di sini adalah dikurangkan ya. Berapa jam dan berapa menit? Ya. Di sini 5 1 4 dikurangi 14 langsung kurangi 8 ya 6. Berarti 6 jam 15 menit. Ya, lamanya lama pesta berapa jam dan berapa menit? 6 jam 15 menit. Lanjut nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Apabila di perjalanan beristirahat selama 30 menit, lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Ya. Jadi Siti dan keluarga berkunjung di rumah nenek desa, mereka tiba di pukul ini. Ya. Harus dikurangkan selama istirahat 30 menit
ya. Terus dikurangi lagi lama perjalanan selama ini, dikurangi 2 kali. Ya. Jadi 30 dikurangi 30 dulu. Ya, maka ini 13.00. Terus kemudian dikurangi lagi ya, 13.00 dikurangi 4 jam 30 menit, atau langsung saja dikurangkan di bawahnya gitu aja, enggak apa-apa ya. Dikurangi lagi 4 jam 30 menit, kurangkan lagi. Di sini karena enggak bisa 0 dikurangi 3 enggak bisa, pinjam 1 jam. Jadi ini ditulis menjadi 13 ya. Ini akan ditulis menjadi 13, ini jadi 12, dipinjam 1 jam. Ya. Jadi ini dipinjam 1 jam, dijadikan ke menit. Jadi 12 60 menit. Itu ya. Ini dikurangi 430. Baru bisa dikurangkan. Di sini 0, 6 dikurangi 3 adalah 3, 12 kurangi 4 adalah 8. 8.30. Pukul berapa mereka berangkat? Mereka berangkat pukul 8.30. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? 115 ini dalam menit. Ini dijadikan campuran jam dan menit. Kalau 2 jam 120, berarti 1 jam ini 60 ditambah ya 115 dikurangi 60. Coba. Di sini 5 ya. 11 dikurangi 6 adalah 5, 55. Berarti menjemurnya selama 1 jam 55 menit. Ya, pukul berapakah Siti mulai menjemur? Dikurangkan 13.15 dikurangi dengan 1 jam 55. Karena 55 menit lebih besar dari 1 jam, ini ditambah, dipinjam 1 jam. Dikasihkan 1 jam, ini nanti jadi 12, ini nanti jadi 60 tambah 15, 60 tambah 15. 75. Ini jadi 75. Diambil 1 jam, dikasihkan ke menit. Ya, 60 tambah 35 ya. Diambil 1 jam 60 toh, 60 tambah 35 adalah 1575. Nah, ini baru bisa dikurangkan. 1 ya 55. Nah, di sini 0, 7 kurang 5 2, 12 kurangi 1 adalah 11. Jadi pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Siti mulai menjemur karya batiknya pukul 11.20. Nomor 10. Saya bersama orang tua saya. Saya kan Pak Ali. Lawas ya. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata. Ya, Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 20 menit. 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 08.00, pukul berapakah tiba di kota C? 200 menit ini jadikan jam. Berarti 66 kali 20 itu 6 kali 3. Ya, 6 kali 3 sisa 6 kali 3 180. Ya, 100. Berarti kan 60 kali 3 tambah ini kan 180 ya. 180 tambah dari 200 ini berarti sisa 20. Ya. Jadi
20. 180 menit tambah 20. 180 dari mana? 60 kali 3. Ya. Kalau 180 tambah 20 kan pas 200. Berarti ini berapa? 3 jam 20 menit. Ya, artinya 3 jam 20 menit. Oke. Berarti 3 jam 20. Ya. Perjalanan dari A ke C ini ditambahkan 2 tambah 3 jam 20, 2 tambah 3 20, atau ditambahkan gini aja ya, 200 karena 2 jam ya, 200 ditambah 3 20, maka ini akan menjadi 5 20. Sekarang ditambahkan 800 ya, atau pengerjaannya ini saya pakai warna lain aja biar kelihatan. 0800 ini adalah berangkatnya, perjalanannya butuh waktu 5 jam 20 menit. Ini ditambahkan, kemudian ini 0213 ya. Pukul berapa tiba di kota C? Tiba di kota C pukul 13.20. Oke. Kita lanjutkan sekarang nomor 11. Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mengerjakan? Ini jadikan menit. Berarti 60 tambah 45. Ini ada 105 menit. Padahal Benny cuma 100 menit. Siapakah yang mengerjakan lebih cepat? Benny mengerjakan lebih cepat. Mengerjakan lebih cepat. Ya, yaitu 100 menit. Yang B, berapa menit selisih mereka mengerjakan? Selisih adalah 105 ya, atau dikasih rumusan dulu ya. Waktu dari Edo dikurangi waktu dari Benny. Waktu dari Edo adalah 105 dikurangi waktu dari Benny 100. Selisih 5 menit. Ya. Selisih mengerjakan 5 menit. Kita lanjutkan nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakarya di rumahnya. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Ya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pukul 08.25, pukul berapa Dayu berhasil mengerjakan pekerjaannya? Ya. Lama mengerjakan ya, ini adalah 2 jam 15 menit ya, untuk membuat prakarya. 1 jam 10 menit merapikannya. 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Di sini 5, 2, 3 jam 25 menit. Dayu beristirahat 2 kali masing-masing 5 menit dan 25 menit. Total 25 menit, tambah lagi 25 menit. Ini tambah ya. 25 ini dari 5 tambah 20. Ya, untuk istirahatnya. Berarti 3 jam 50 menit. Nah, pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Kita tambahkan jam 8.25 ditambah dengan 3 lama waktu mengerjakan 3.50. Di sini 5, 7 ya. Ini 8 tambah 3 adalah 11. Jam 11, 75. 75 ini adalah 11 jam tambah 60 menit tambah 15 menit.
Ya. 11 tambah 60 menit itu 1 jam. Berarti ini 12 jam tambah 15 menit. Ya. Jadi Dayu menyelesaikan pekerjaannya menyelesaikan ya pekerjaannya pukul 12.15. Nomor 13, Ahmad masuk sekolah hari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar pukul 7 sampai 13.30. Arman masuk sekolah Senin sampai Sabtu. Waktu belajarnya pukul 6.30 sampai 11.45. Pertanyaan, siapakah belajar paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Ya. Jadi yang A, Ahmad masuk sekolah Senin sampai Sabtu 1 hari. Sama dengan berapa jam? Jam 13.30. Ya. Untuk siapa? Ahmad dulu ya, Ahmad 1 hari jam 13.30 kurangi 7.00. 0 di sini 13 kurangi 7 adalah 6. 6 jam 30 menit 1 hari. Ya. Kalau 1 minggu, ya 1 minggu, siapakah yang belajar? Kalau 1 hari lebih lama, pasti 1 minggu juga lebih lama ya. Jadi enggak usah dikalikan 1 minggu, enggak apa-apa. Terus kemudian selain Ahmad, siapa ini? Arman. Dia belajar 1 hari ini 11.45 dikurang 6.30. Dikurangkan 5, 1, 11 kurangi 6 adalah 5. 5 jam 15 menit. Ya, kita nggak usah ngalikan 7, enggak apa-apa. Karena yang ditanyakan siapa yang paling lama selama 1 minggu. Yang jelas di sini Ahmad dari Senin sampai Sabtu, Arman dari Senin sampai Sabtu sama harinya. Senin sampai Sabtu sama-sama 6 hari. Ya. Jadi dikalikan sama-sama dikalikan 6. Ya, karena angkanya lebih besar Ahmad, ya langsung bisa kita putuskan bahwa yang untuk jawaban yang A, ya. Siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Ya Ahmad. Karena per harinya lebih lama. 1 minggunya juga pasti lebih lama. Berapa menit selisih dalam 1 hari? Ya, yang B, berapa menit selisih dalam 1 hari? 6.30 dikurangi 5.15. Di sini 1 jam 15 menit. Ya, 1 jam ini 60, berarti 60 tambah 15 sama dengan 75 menit. Ya. Selisih dalam 1 hari 75 menit. Dalam 1 hari selisih 75 menit. Yang C, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Tinggal kalikan 75 dikali, ya 1 minggu 6 hari. Ingat 1 minggu 6 hari. Hanya Senin sampai Sabtu. Ya. Senin sampai Sabtu. Tidak termasuk minggu. Ya, maka ini akan sama dengan 6 kali 5 adalah 30, 0 nyimen 3. Ya. 6 kali 7 adalah 42, tambah 3 adalah 45. Ya. 75 kali 6. 450 menit. Oke. Nomor 14. Pada tahun 2010 usia Rani 4 dari ibunya. Ya.
2010 ya. Usia Rani sama dengan 4 kali usia ibu. Ya, pada tahun 2010 usia Rani 4 kali ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Sekarang 2018, 8 tahun kemudian. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa umur Rani sekarang? Oke. Ini karena sekarang ya. Jadi ini harus dirubah sedikit persamaannya. Ya, sekarang usia Rani adalah R, usia ibu adalah ibu. Jadi ini sekarang. Karena di sini adalah 2010, 8 tahun yang lalu, maka ini juga harus disesuaikan. Ini harus 8 tahun yang lalu. Ya, ini adalah keadaan 8 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini saat dikurangi 8. Ya, 8 tahun yang lalu, ini harus kurangi 8. Nah, dikurangi 8. Ya. Pada tahun 2010 usia Rani seperempat usia ibunya. Kebetulan saat ini adalah 2018. Apabila Ibu Rani 2018 ini Ibu Rani usianya berapa? Usianya adalah 2018 dikurangi 1982. Ya. 2018 kurangi 1982. 8 dikurangi 2 adalah 6. 1 kurangi 8 tidak bisa. Ini pinjam 1 jadi 11. Ini tinggal 9, ini tinggal 1. Ya. 11 dikurangi 8 ini adalah, karena di sini nggak ada ya, makanya pinjamnya ke depan. 11 kurangi 8 ini adalah 3. 9 kurangi 9 habis. Ya, 1 kurangi 1 habis 36. Usia ibu 36 tahun. Ya, boleh dihitung. 2018 dikurangi 1982. 36 tahun usianya. Ya. Pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Sekarang umur Rani akan kita cari. Umur Rani ya pada dasarnya mencari huruf R ini. Ya. R dikurangi 8 sama dengan ibu dikurangi 4. Kita hitung. Ya. R dikurangi 8 sama dengan ibu ada 36. 36 dikurangi 8. 4 dalam kurung 36 dikurangi 8. Ya, dikurangi 8. 28. Ya. 28. Maka Rani dikurangi 8 sama dengan, apabila usia Rani seperempat dari usia ibu. Wah, ini bukan 4 kalinya, seperempat ya. Persamaannya agak keliru. Seperempat ini harusnya. Makanya kok angkanya besar sekali. Ini seperempat. Ya. Pada 2010 usia Rani adalah seperempat dari ibunya. Ya, saya salah. Ini harusnya seperempat. Seperempat kali 28. Ya. Seperempat kali 28. Ini biar rapi penulisannya, saya edit dulu. Ya, ada acara salah, ini seperempat ya. Ini seperempat. Ini bisa dicoret dapat 7. Ini 7. Jadi usia Rani sama dengan 8 pindah ruas jadi tambah 7 15. Usia Rani 15. Ya. Kalau usia Rani 15 padahal sekarang tahun 2018 ya, Rani lahir tahun 2018 dikurangi 15. Di sini 3, di sini 0, 0, 2, 2003. Ya, Rani lahir tahun 2003.
Oke. Oh, ini nomor terakhir kita di video ini ya. Nanti ini akan saya bahas di video berikutnya. 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Ya, 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan, jadi Ridwan kok sama ya. Jadi mudah nanti pekerjaannya. Ridwan dikurangi 5 sama dengan Ridwan ri gitu aja ya. Ridwan dikurangi 5 sama dengan Rahmat dikurangi 5. Ya, 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Sekarang ya, kalau sekarang Ridwan 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Ahmad 1,5 windu yang akan datang? 1,5 windu. Ya. Berarti kalau Ridwan 6 tahun, umur Rahmat juga 5 tahun. Ya, umurnya sama. 6 tahun maksud saya. Umurnya sama. Kalau 5 tahun yang lalu Ridwan sama dengan umur Rahmat, sekarang juga sama. Hanya saja 5 tahun yang lalu 5 tahun lebih muda gitu aja ya. Ridwan sekarang 6 tahun, ya Rahmat juga 6 tahun. Nah, berapa umur Ridwan dan Rahmat? 1,5 windu. 1,5 itu 3/2. 3/2 windu ini 8 tahun. Ya, maka 8 dengan 2 dicoret, dapat 4, 12 tahun. 1,5 windu 12 tahun lagi. Jadi 1,5 windu yang akan datang ya, umur Rahmat, umur Ridwan dan Rahmat ya adalah sama ya umurnya, 6 tambah 12, 18 tahun. Jadi masing-masing 18 tahun. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 1 sampai 15. Untuk pembahasan berikutnya akan saya bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.